Nah, video kali ini kita akan membahas apa saja sih keterampilan dasar mengajar yang wajib dimiliki oleh guru. Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar, mulai dari guru atau dosen, agar kegiatan mengajar bisa berjalan profesional, efektif, dan efisien. Nah, di sini terdapat 8 keterampilan dasar mengajar yang dianggap menentukan keberhasilan pembelajaran. Apa saja itu? Mari kita simak. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Jadi, keterampilan membuka dan menutup pelajaran harus dilakukan secara sistematis agar peserta didik bisa antusias sebelum pelajaran dimulai dan berkesan setelah pembelajaran usai. Yang pertama, mari kita membahas keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran ini adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk mengondisikan peserta didik agar mereka bisa fokus dengan materi yang akan dipelajari. Contohnya, menghubungkan antara materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya untuk membuat apersepsi berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian, keterampilan yang kedua adalah keterampilan bertanya. Dalam proses belajar mengajar, kegiatan bertanya merupakan kegiatan yang sangat penting karena pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap siswa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan rasa ingin tahu berlebih peserta didik terhadap suatu materi yang ditanyakan. Kemudian, dengan bertanya bisa melatih peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapatnya sesuai pemahaman siswa tersebut. Lalu, dampak positifnya yang ketiga adalah dapat melatih peserta didik untuk fokus, serta menciptakan komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik. Keterampilan yang ketiga adalah keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan penguatan adalah keterampilan seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Artinya, guru bisa membuat peserta didik konsisten dalam melakukan sesuatu. Nah, keterampilan penguatan ini bisa dilakukan secara verbal maupun nonverbal, di mana penguatan verbal adalah penguatan yang dilakukan secara lisan. Sementara itu, untuk penguatan nonverbal adalah penguatan yang dilakukan melalui gerakan tubuh, mimik, dan lainnya. Oke, keterampilan yang keempat adalah keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan ini adalah keterampilan seorang guru untuk menyampaikan materi pada peserta didik. Kegiatan menjelaskan dalam kegiatan pembelajaran ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami berbagai konsep, hukum, prosedur, dan sebagainya secara objektif. Kemudian, membimbing siswa memahami pertanyaan, serta meningkatkan keterlibatan siswa. Oke, untuk keterampilan yang kelima adalah keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi ini adalah keterampilan guru dalam mengajar dengan berbagai variasi untuk menarik perhatian peserta didik. Variasi dalam proses pembelajaran meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama variasi dalam gaya belajar, lalu variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, serta variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. Nah, keterampilan variasi ini berkaitan juga dengan kreativitas guru dalam mengajar. Keterampilan yang keenam adalah keterampilan membimbing diskusi kecil. Yang dimaksud dengan kelompok kecil ini adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara kooperatif untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Adapun contoh keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu guru mendatangi setiap kelompok diskusi,
Lalu, memberikan arahan tentang materi atau permasalahan yang sedang didiskusikan, dan arahan guru dan teori yang ada nantinya bisa membantu siswa dalam menganalisis masalah hingga diperoleh kesimpulan. Untuk yang ketujuh adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Secara fisik, bentuk pengajaran ini berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa dengan siswa. Setiap guru dapat menciptakan format pengorganisasian siswa untuk kegiatan pembelajaran kelompok kecil dan perorangan sesuai dengan tujuan, topik, kebutuhan siswa, serta waktu dan fasilitas yang tersedia. Keterampilan mengajar yang terakhir adalah keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Misalnya saja, saat siswa berbicara sendiri di kelas, guru berusaha memfokuskan kembali perhatian siswa kepada guru. Nah, mengelola kelas ini merupakan tugas wajib bagi seorang guru. Kondusif tidaknya, proses pembelajaran ditentukan dengan bagaimana cara guru mengelola kelas tersebut. Oke guys, demikianlah penjelasan tentang keterampilan dasar mengajar guru.